Hujan yang terus mengguyur kota Jakarta selama 2 hari berturut-turut rupanya membuat ibu kota dari negeri tercinta ini dikepung banjir. Dan genangan air yang mencapai ketinggian 70 cm lebih ini tidak hanya membanjiri ruas jalanan di ibu kota saja, tetapi juga Istana Presiden yang terletak di Jalan Medan Merdeka Barat. Bahkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat jika hujan yang mengguyur Jakarta kemarin bersifat sporadik yang tumpahan airnya sama dengan jumlah air yang turun selama 1 bulan. Lantas benarkah jika banjir yang akhirnya menimbulkan kemacetan di seluruh penjuru kota berdampak pada aktivitas sejumlah selebritis yang akhirnya menjadi kacau balau? Abang boleh dong. Jelas terganggu. Iya, aktivitas jadi kacau, macet. Jam setengah 6 pagi sudah mulai tergenang, lambat laun sudah mulai naik airnya. Untuk fasilitas yang kita berikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu truk, ya, beberapa truk yang untuk mengangkut masyarakat, dan perahu karet untuk bisa melintasi jalan-jalan yang tergenang air. Banjir nggak ada peduli lu kawasan elit. Maksudnya Wenda juga tinggal di rumahnya yang di sini di pinggir jalan raya gitu. Jadi maksud jalan utama banjir juga. Sampai mana ya kita ya, selutut ya rumah. Di dalam rumah selutut itu jadi pas tinggal pacaran. Itu waktu masih pacaran. Jadi waktu banjir ya ngungsi ke rumah. Iya, ngurusin ke rumah dia soalnya kan nenek aku nggak bisa naik tangga ke lantai 2. Jadi akhirnya bawa nenek aku ke rumah dia ngungsi. Ya emang tadi saya lihat datanya emang tadi malam hujannya 177 mm, lalu agak siang tadi 198, jadi total 360. Nah itu hampir bisa dipastikan seperti rata-rata dalam sebulan jatuh dalam sehari gitu. Banjir memang tak mengenal kasta dan jabatan, bahkan banjir juga selalu datang tanpa pesan dan tanda-tanda yang pasti. Seperti itu juga saat banjir datang menghantam kediaman Cika Jessica, Irwansyah, hingga presenter Dwi Andika yang rupanya menyisakan rasa trauma yang begitu amat mendalam. Tapi benarkah jika trauma yang mereka rasakan tidak hanya soal psikis akibat banjir, tapi kerugian materi yang mesti mereka tanggung? Sedikit trauma aja sih kali ya, trauma sama yang udah terjadi sebelum-sebelumnya. Apalagi banjir besar di 2004 itu tuh kayak mengesahkan kisah yang sangat tragis buat gue. Jadi gue nggak mau lagi kejadian seperti itu. Jadi ada waktu pas zaman-zamannya mobil aku masih sedan gitu, dia tuh sampai aku ke Jati Bening dan ternyata tuh airnya masuk ke dalam gitu, dan itu tuh kayak trauma banget, kayak gila sampai kayak gini. Turun mesin? Turun ganti mobil, untungnya ada duit. Coba kalau nggak ada duit kan kayak itu kayak aduh pasti pusing banget gitu, parah sampai masuk gitu. Semua rusak di bawah, mas, semua rusak gitu, dan keramik atau apa kan jadi naik gitu kan, jadi ya nguap gitu ya. Jadi belum lagi tanda kan, habis itu harus ngecat lagi, semuanya rusak. Cuman ya kerugian itu kan ya namanya banjir, mau kita ngomong apa gitu. Susah gitu, apalagi kan kalau di bawah banjir yang sampai selutut, dan di daerah rumah aku di bawahnya itu ada yang sampai satu rumah kelelap. Kalau dulu sih gue pernah ya, maksudnya pernah kebanjiran juga gitu. Dulu kan gue tinggal di daerah Ciledug, kebanjiran, dan itu nggak enak banget rasanya memang. Pas udah kebanjiran, setelah surut itu bau banget gitu kan, air kali gitu-gitu. Nah makanya itu kan yang dirasain sama teman-teman kita yang kebanjiran sekarang gitu. Nah itu yang memang pemerintah harus bertindak cepat lah. Jakarta seolah telah menjadi langganan banjir, bahkan tiap kali hujan lebat datang tanpa henti dapat dipastikan kota Jakarta lumpuh total. Dan siapa sangka jika nasib kota Jakarta ini seakan sama dengan nasib komedian Opi Kumis, yang tiap kali banjir menerjang Jakarta, Opi harus dibuat kalang kabut lantaran rumah orang tuanya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan yang berada di pinggir Sungai Ciliwung tergenang banjir. Masya Allah, itu ada siapa itu? Ini kalau kita ke dalam terus bisa segini.
Ini kalau gue pulang syuting, hari-harinya gue ngopi di sini nih. Ini warung. Nah, ini gue duduk sini kopi nih. Banyak di sini. Udah mulai ngepak-ngepakin barang tuh. Tuh, ngepakin barang buat persiapan. Jadi begitu air naik, cabut. Ya, cabut dong, tinggal cabut doang. Pak? Iya. Motor-motor juga nih. Pada siap. Pada ngungsi. Pada ngungsi. Mana ya segini udah bilang gitu. Nah, pelan. Bismillah. Oke, siap. Ayo, pelan-pelan. Waduh. Coba geser. Kalau gue sih tinggal di Condet ya udah nggak kebanjiran, cuman gue ngerasa ada panggilan aja karena orang tua gue tinggal di sini, teman-teman gue pada tinggal di sini semua. Jadi gue memang setiap pulang syuting pasti mau banjir mau nggak, gue 2-3 jam pasti nongkrong di sini sama teman-teman, apalagi dalam posisi banjir begini. Karena mungkin nanti kita semua yang siapin penampungan di atas. Kadang-kadang kalau kita punya rezeki kita yang beliin nasi bungkus, kita yang beliin bakso apa segala macam, nanti kita yang siapin tuh buat makan makanan kecil, apa gorengan apa segala macam, dan kita juga nampung buat kalau ada sumbangan apa segala macam, memang kita yang nampung untuk warga RT 9 RW 07.